Sampaikan firman, dan biar firman Tuhan mengubah hidup kami sore hari ini Tuhan. Kami tahu destiny kami dengan kuat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Selamat sore semuanya. Sore ini kita mau buka sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-118, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 118, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Daud menyanyikan pujian ini berkata, aku yang ditolak dengan hebat sampai jatuh. Dalam bahasa Ibrani-nya ada pengulangan kata yang sama di sini. Dikatakan aku ditolak dan ditolak sampai aku ini jatuh. Daud menggambarkan tentang hidupnya yang alami sebuah keadaan yang tidak mudah. Double. Kata yang sama diulangi 2 kali. Aku yang ditolak, ditolak. Di Alkitab ini jarang dalam firman Tuhan ada sebuah kata yang diulangi dalam satu ayat 2 kali. Daud menceritakan, menggambarkan, aku alami sebuah penolakan yang tidak mudah dan sangat berat dalam hidupku. Tapi dia berkata, Tuhan itu menolong aku. Sekalipun aku ini jatuh, tapi Tuhan itu yang menolong aku. Dan dia berkata, Tuhan itu kekuatanku, dan dialah mazmurku. Ketika tiba di ayat yang berikutnya yang dikatakan Tuhan itu kekuatanku. Kita semua tahu tentang Tuhan punya kekuatan yang hebat, yang luar biasa untuk menopang, menolong kita. Tapi di ayat berikutnya, di kata berikutnya dikatakan, dia adalah mazmurku, atau dia adalah laguku. Apa arti kata ini saudara buat Daud? Dia adalah mazmurku, dia laguku, atau dia adalah melodi dalam hidupku. Daud mengalami dalam hidupnya, ketika dia ditolak, disingkirkan, dibuang, ada sebuah keadaan perasaan yang tidak karu-karuan dalam hidupnya. Tapi di tengah situasi yang tidak karu-karuan, yang berantakan itu, dia berkata, Tuhan engkaulah laguku, engkaulah melodi dalam hidupku. Yang membuat semua yang kacau, yang berantakan ini tiba-tiba menjadi begitu indah. Jadi sebuah harmoni, jadi sebuah melodi yang baik. Engkau itu yang meredakan, mengubah semua kekacauanku. Dan membuat menjadi manis. Engkau itu lagu dalam hidupku Tuhan. Yang mengatur, mengendalikan hatiku. Dari semua yang ditolak, yang pahit, yang kacau. Tiba-tiba menjadi sebuah lagu yang manis di dalam hidupku. Engkaulah laguku dan mazmurku. Dia tahu apa yang dia ucapkan. Sebab dia mengalami dalam hidupnya. Dalam situasi yang paling tidak enak. Tuhan menjadi sebuah lagu yang menenangkan, meredakan, memaniskan hatinya pada saat itu. Itulah sebabnya dalam beberapa mazmurnya dia terus nyanyikan, Tuhan, engkaulah mazmurku, engkaulah laguku. Lagu tidak punya kekuatan besar saudara sepertinya, sesuatu yang biasa. Tapi Daud tahu, lagu ini yang meredakan, menenangkan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan datang dalam hidup orang ini sebagai lagu yang menenangkan hidupnya. Setiap orang tidak pernah lepas dari yang namanya penolakan, saudara. Setiap kita ini pernah ditolak. Tidak ada orang yang gak pernah ditolak hidupnya. Setiap kita pasti pernah ditolak. Apapun. Ada orang yang ditolak dengan pacarnya, ada saudara. Ada orang yang ditolak dalam pekerjaannya. Di keluarga, apapun juga saudara. Kita pernah alami. Tapi yang terpenting dalam hidup ini, bagaimana reaksi saudara ketika penolakan itu datang di dalam hidupmu. Apakah engkau menyerah dengan penolakan itu? Tapi apakah engkau bangkit saat penolakan datang di dalam hidup saudara? Disitulah kuncinya saudara. Apa yang reaksi dan reaksi hidupmu saudara ketika engkau itu ditolak. Kalau engkau bisa bereaksi dengan benar, engkau alami terobosan di dalam hidup saudara. Ada sebuah cerita menarik tentang seorang yang melamar pekerjaan di Microsoft, sebuah perusahaan komputer yang besar. Anak muda ini datang ke sana untuk melamar pekerjaan.
Jadi apa saudara? Jadi office boy. Office boy itu kerjaannya membersihkan kantor. Urusan semua yang ngurusin kantor. Bukan pangkat yang tinggi, pangkat yang rendah. Bersih-bersih kantor, ngantar surat, apapun juga dikerjakan di kantor itu. Dia coba membantu mengerjakannya. Waktu dia melamar, dia diterima. Di sana dites. Dan bagian HRD, bagian penerima karyawan lihat, oh bagus kerjaanmu. Jadi katakan, tolong beri aku emailmu. Karena aku akan kabarin kamu kapan kamu bisa masuk ke kantor ini bekerja. Anak muda ini berkata, Pak maaf, aku ini gak punya email Pak. Dan HRD berkata, kalau kamu gak punya email, gak usah kerja di tempat ini. Kami mengerjakan orang-orang tempat ini, orang-orang yang bisa kerja dan punya email, supaya kami gampang menghubungi dia. Dan perkataan itu sungguh menyakiti hati anak muda ini. Dia katakan, aku semua baik kerjaannya. Cuman gara-gara gak punya email, aku ditolak. Dan jadi dengan frustasi tinggalkan kantor itu. Dia keluar. Di kantong anak muda ini cuma ada $10 yang dia punya. Uang terakhir dia katakan, kalau aku tidak bisa bertahan ini, habis aku gak bisa makan lagi. $10 yang dia punya, untuk apa ini? Tiba-tiba dia punya pikiran yang bagus hari itu. Aku pergi ke pasar aja lah. Aku beli sesuatu di sana. Dan aku coba jual. Siapa tahu bisa dapat untung. Dan dia pergi ke pasar hari itu. Dia dapat 3 atau 4 peti tomat. Dengan $10 dia beli. Dan dia mulai kelilingkan tomat yang 4 peti itu. Dari rumah ke rumah dia jual. Dan hari dalam 2 jam. Dia dapat uang $20 saudara. Uang yang $10 berubah jadi $20 hari itu. Dia balik ke pasar, dia beli lagi. Dia keliling lagi sekian jam. Dia pulang dapat $40. Dia balik ke pasar, dia beli lagi. Dan hari itu, dia tutup hari itu dengan dia dapat uang $60. Dan dia berkata, ternyata bisa hidup hari ini. Dan sejak hari itu, dia pakai uang untuk kerja terus setiap hari. Dan uangnya tambah terus. Jadilah dia seorang retailer makanan yang cukup besar. Dan dia jadi orang yang kaya. Dia berhasil. Penolakan dalam hidupnya tidak membuat hancur hidupnya. Tapi justru hari itu membuat dia bangkit. Setelah dia kaya. Dia punya banyak mobil. Dia punya banyak toko. Dia punya banyak karyawan. Dia mulai mikir, aku ini perlu asuransi. Kalau mobilku ada apa-apa, ada asuransi. Kalau kantorku ada apa-apa, ada asuransi. Yang jual asuransi senang. Betul Pak Victor. Ya. Dia panggil agen asuransi datang. Tolong, aku mau mengasuransikan semua kekayaanku ini. Dan dibantu dihitung semua. Setelah dihitung, agen asuransi berkata, Pak, tolong beri saya emailmu. Nanti saya email aja semua penawaran ini kepada Bapak. Bapak ini berkata, maaf, gak punya email. Orang ini berkata, agen ini berkata, sayang ya Pak. Bapak ini gak punya email aja. Bisa begitu besar perusahaanmu. Andai kata Pak, engkau punya email, pasti lebih besar, lebih hebat perusahaanmu. Kamu ini kerja biasa aja tanpa email. Gak punya surat-suratan dengan orang lain. Bisa jadi besar. Apalagi kalau kamu ini punya email Pak. Bapak itu berkata dengan santai, aku ini untung lo gak punya email. Kalau aku punya 10 tahun yang lalu, aku ini jadi pegawai terus, jadi office boy, tahu gak? Gak bakal aku jadi bos hari ini. Kalau aku punya email sekian tahun yang lalu, aku diterima di perusahaan Microsoft. Aku kerjakan, paling jadi office boy, bersih-bersih kantor. Untung aku tidak punya hari itu. Dan hari ini, aku jadi seorang pengusaha yang sukses, yang berhasil. Penolakan itu bisa menghancurkan kita. Tapi penolakan bisa juga membuat engkau makin kuat. Amin. Dan hari ini, kitalah penentunya. Mau memilih yang mana, saudara? Mau jadi lemah? Mau tertolak? Hancur hidup kita? Atau kita berkata, Tuhan, ini kesempatan yang baik dalam hidupku. Untuk naik lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Di Alkitab, kita akan bahas satu cerita tentang satu orang yang ditolak. Tapi orang ini berhasil melewati hidupnya dengan sangat bagus. Kita buka dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11.
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau dari anak perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tok. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tok. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu sekarang datang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya, sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ada seorang yang namanya Yefta. Ini nama yang bagus. Yefta berarti he opens. Dia membuka. Seseorang yang punya kesanggupan dalam hidupnya untuk membuka semua yang menutup dalam hidupnya. Orang ini hidupnya sedang dibatasi oleh keadaan. Hidupnya sedang dibatasi oleh nasib. Orang yang hidupnya, yang destininya sedang dikotai. Yang gak bisa kemana-mana. Oh, paling-paling cuma sekian. Ada sebuah batasan yang dibuat dalam hidup orang ini. Sebab keluarganya kurang bagus, saudara. Cuma anak seorang pelacur. Anak yang gagal. Yang tidak punya apa-apa. Paling-paling jadi seperti ini. Gak bisa lebih dari itu. Sebuah batas sedang dibuat dalam hidupnya. Tapi orang ini berhasil menembus. Dia bisa membuka semua batasan dalam hidupnya dan merobos. Dan itu yang kita butuhkan dalam hidup ini, saudara. Kalau hari ini hidupmu, keadaanmu, situasimu sedang mengotai engkau, sedang membelenggu engkau, engkau butuh sebuah kekuatan untuk membuka, menjebol itu, saudara, supaya perubahan terjadi dalam hidup saudara. Kalau engkau tidak cukup kuat, maka hidupmu akan stuck dan berhenti dan tidak pernah bergerak kemana-mana. Dari tahun ke tahun tetap sama kondisinya. Perlu sebuah kekuatan dalam hidup saudara hari ini untuk membuka semua yang tertutup selama ini, saudara, dan bisa menembusnya. Dan kalau kita baca kisah hidup orang ini, dia bisa membuka bersama dengan Tuhan. Amin. Dia bisa membuka apa yang tertutup dalam hidup orang ini, saudara. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia awali kisah hidup orang ini dengan berkata, Yefta orang Gilead, dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Yang Tuhan ajukan nomor satu adalah dia pahlawan yang gagah perkasa. Walaupun dia ini anak dari perempuan yang tidak baik, seorang pelacur, tapi dia ini pahlawan yang gagah perkasa. Yang Tuhan kedepankan, yang Tuhan pandang, yang Tuhan lihat pertama adalah dia pahlawan yang gagah perkasa. Tiap kali Tuhan memandang hidup kita, dia pandang kita dengan apa yang baik yang kita punya, saudara. Tuhan tidak pernah melihat kekurangannya lebih dahulu. Setelah itu kelebihan kita. Tuhan kita selalu memandang yang baik dalam hidup kita. Dia ini pahlawan. Dia ini pahlawan. Sekalipun dia ini anak seorang pelacur, tapi dia pahlawan. Kalau manusia kecenderungannya berkata, dia ini anak pelacur, walaupun dia pahlawan, dia ini anak pelacur loh. Itu yang dikedepankan, itu yang ditonjolkan.
Ini orang jahat loh. Walaupun dia berhasil, tapi dia jahat. Dia korupsi, walaupun dia berhasil. Selalu yang manusia lihat yang negatif yang di depan. Tapi saudara mesti tahu, Tuhan memandang kita dengan cara yang berbeda. Dia munculkan kebaikannya dulu. Dia pahlawan. Sekalipun dia ini anak pelacur. Tapi dia ini pahlawan. Dia mau berkata perkataan yang sama dalam hidup saudara pada hari ini. Engkau itu orang yang hebat, engkau orang luar biasa. Sekalipun banyak kekurangan dalam hidup saudara. Sekalipun kau punya banyak kelemahan dalam hidupmu. Tetapi engkau itu orang yang luar biasa. Amin. Kalau engkau bisa ngerti hatinya Tuhan, saudara. Kau tahu hatinya. Dia pengen setiap kita itu menerobos dalam hidup kita. Dia tidak pengen setiap anak-anaknya berhenti dan stuck hidupnya. Dia pengen setiap kita alami terobosan. Tidak peduli kondisi keadaanmu seperti apa. Enggak peduli kau dari keturunan seperti apa. Yang dari anak pelacur sekalipun bisa berubah dengan luar biasa. Kondisi sekitarmu, keadaanmu, keuanganmu bukan penghalang buat Tuhan. Kalau engkau mau bersama dengan Tuhan, Dia bisa membantu engkau membuka apapun dalam hidup saudara dan membuat perubahan yang besar itu. Anak pelacur tidak bisa hilang dari hidup Yefta. Itu seperti sebuah cap dalam hidupnya. Kamu seperti ini hidupmu. Memang kamu anak orang berdosa. Yefta nggak pernah bisa mengubah hidupnya, saudara. Dia bilang, oh bukan, aku ini anak orang baik-baik. Gak bisa kok, saudara. Ada sebuah keadaan kondisi yang Yefta tidak bisa ubah. Yang jadi kenyataan. Yang tidak bisa diubah dalam hidupnya. Dan masyarakat sudah memberikan cap buat dia. Inilah Yefta, capnya seperti ini, saudara. Orang suka memberi cap dalam hidup kita. Oh, yang ini suka nipu. Engkau dicap. Yang ini suka bohong, dicap. Semua yang negatif begitu mudah diberikan cap dalam hidup ini, saudara. Dan orang berkata, kalau engkau sudah kehilangan nama baikmu, semua itu sudah hancur. Betul, dunia ngomong gitu. Tapi buat Tuhan, selalu ada kesempatan. Sekalipun capnya seperti apa yang dunia beri dalam hidupmu, Dia bisa mengubah cap itu, saudara, menjadi baru. Amin. Memang tidak bisa hilang. Yang cap anak pelacur gak pernah bisa hilang. Tetapi dia jadi pahlawan yang gagah perkasa. Satu kali cap itu hilang, saudara. Yang lebih kuat, yang lebih menggema, dia pahlawan. Dan orang tidak lagi bicara tentang siapa orang tuanya. Dan orang bicarakan, dia pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Tuhan sedang ingin menghapus setiap cap yang orang beri dalam hidup kita. Oh, dia orang gagal. Dia pengusaha yang bangkrut. Pengusaha yang gagal. Dia sedang ingin membuang cap itu. Dan dia ingin memberikan sebuah cap yang baru dalam hidup saudara. Amin. Perlu kekuatan, saudara. Untuk membuka semua yang tertutup dalam hidup saudara dalam hari-hari ini. Hari itu, orang itu berhasil, saudara. Tapi itu sebuah proses dalam hidup Yefta. Tidak cepat prosesnya. Lama. Tapi orang ini mau melalui semua proses itu dengan baik. Dan akhirnya hidup orang ini berubah. Di ayat yang kedua diceritakan hidup orang itu. Tuhan gambarkan dia ini pahlawan. Dan Tuhan mulai cerita tentang hidup orang ini. Bagaimana sampai jadi pahlawan. Dikatakan Yefta punya saudara-saudara. Dan satu kali semua saudaranya tumbuh dewasa sama-sama. Dan hari itu dia diusir dari rumahnya. Saudaranya berkata, kamu anak dari perempuan lain. Anak pelacur, pergi dari rumah kami. Aku tidak berhak dapat warisan di bapak kami, di keluarga kami. Harusnya Yefta ini punya hak, saudara, mendapat warisan. Karena dia tetap anak Gilead. Tapi saudaranya tidak suka dengan dia dan usir dia keluar dari rumah itu. Ada hak yang dia punya, yang hari itu dia hilang. Hak yang dia punya. Dia diusir saudaranya, pergi. Dan dalam kisah ini gak ada indikasi sama sekali bahwa bapaknya, ibunya nolong dia. Oh, jangan diusir. Gak ada. Seperti hari itu dia begitu sendirian. Tidak ada orang lain yang membela dia, menolong dia. Ketika dia diusir keluar dari rumah, bapaknya juga tidak pernah belain dia. Gak ada yang tolong dia. Dia tentu masih sangat muda untuk dia diusir keluar. Kalau dia sudah hebat, sudah kuat, dia gak akan pergi. Tapi hari itu dia belum punya kekuatan apa-apa. Belum punya kesanggupan apa-apa.
Dia diusir pergi. Dia pergi tinggalkan rumah itu, saudara. Dia pergi dengan hati yang hancur dan pahit. Hati yang tertolak. Dibuang oleh keluarganya sendiri. Dan dia pergi. Tinggalkan tempat itu. Dan apa yang Alkitab katakan? Dia pergi. Dan orang-orang petualang dan perampok yang datang ketemu dengan dia. Dalam bahasa Ibrani berkata, worthless people. Orang yang tidak berharga hidupnya. Orang yang vain, yang gagal, yang sia-sia. Yang ketemu dengan dia. Orang yang ditolak, yang dibuang ini. Ketemunya dengan semua orang-orang yang tidak berharga hidupnya. Dengan orang yang sia-sia hidupnya. Dengan orang yang kacau berantakan hidupnya. Maka hidup itu makin hancur, makin rusak, saudara. Sebab dia ketemu dengan semua yang sia-sia dan semua yang gagal, saudara. Karena memang dia pun merasa gagal. Dan dia nyaman ketemu dengan orang yang gagal dan hancur ini, saudara. Dan apa yang mereka buat? Kita merampok bersama. Supaya kita bisa hidup. Hidup ini sudah kacau berantakan sekalian. Dan hidup mereka semua rusak kelompok itu. Tapi di tengah semua situasi yang berat, yang tidak enak itu. Jangan dipikir kalau sudah merampok puas. Semua orang yang di dalam dosa itu, saudara. Jujur dalam hati yang paling dalam. Kalau engkau dalam dosa, saudara. Dalam hati yang paling dalam. Sebenarnya kau ingin datang ke Tuhan, cari Tuhan. Tapi kadang-kadang yang di luar tidak bisa, saudara. Tapi hati yang paling dalam, engkau itu ingin lepas. Engkau yang terikat, terbelenggu hidupmu. Dalam hati yang paling dalam. Aku pengen berubah, Tuhan. Aku pengen lepas dari keadaanku dan kondisiku. Dan hari itu, saudara, Yefta alami semua kejadian pengalaman, saudara. Di dalam hidupnya. Di tengah penolakan itu, saudara. Tiba-tiba datang seluruh orang yang pernah tolak dia dan buang dia hari itu. Datang menemui dia. Ketika kondisinya tidak enak di kota hari itu. Gilead dan semua keluarganya sedang mau diserang oleh musuh, saudara. Hari itu mereka datang menjumpai Yefta dan berkata, Yefta, tolong kami. Kami ini selagi mau diserang oleh musuh orang-orang Amon. Tolong kami, bantu kami. Yefta hari itu jengkel, saudara. Dulu buang aku. Dulu kamu nyakiti aku, nolak aku. Sekarang waktu kamu perlu, kamu datang kepada aku. Kita kadang alami seperti itu, saudara, ya kan? Kalau kita gak dibutuhin, dibuang, ditolak. Ketika dibutuhkan, dicariin. Jengkel gak? Jengkel. Yefta ngalami yang sama, saudara. Tapi hari itu saya bersyukur, untung, saudara, Yefta tidak marah dan menolak. Sebab hari itu sebenarnya Tuhan sedang ingin mempromosi hidup orang ini. Sedang ingin ngubah orang jahat ini, saudara. Tuhan yang merancang semua itu. Membuat hari itu ada orang Amon yang datang menemui dia. Dan orang Amon ini mau menyerang. Dan orang Gilead tidak cukup kuat. Dan dia minta bantuan Yefta. Yefta berkata, baik, aku mau bantu kamu. Dengan hati yang marah dan jengkel. Aku mau. Kenapa, saudara? Ditawari hari itu. Kalau menang Yefta, gak apa-apa wis. Kamu jadi pemimpin kita. Kamu jadi panglima kita, pemimpin kita. Kalau bisa menang, jadi pemimpin kita hari ini. Dan tawaran itu mengganggu hati Yefta. Aku pengen diterima kembali. Aku pengen diterima kembali. Dan hari itu, dia ikut, saudara. Dia ikut berperang. Dia menjadi pemimpin untuk berperang pada hari itu. Tapi pilihan itu tidak gampang buat Yefta sebenarnya. Sebab kalau dia perang melawan Bani Amon, saudara, ada dua pilihannya. Belum tentu dia bisa menang, saudara. Kalau Yefta perang dengan Bani Amon, bisa terjadi dia kalah, bisa mati, saudara. Kalau dia menang, puji Tuhan, jadi pemimpin. Tapi kalau kalah, mati. Yang jadi apa, saudara? Itu sebuah tawaran yang menjanjikan, menjadi besar, saudara. Tapi juga tawaran yang akan menghentikan hidup Yefta. Selesai. Sebuah pilihan sukar sedang dihadapkan buat Yefta hari itu. Mau berubah atau tetap. Pilihan yang tidak gampang buat Yefta. Kalau hari itu dia berkata, aduh tetap aja lah.
Aku tak gini aja kondisiku, gak apa-apa. Lebih baik seperti ini. Daripada aku berani ambil tantangan yang berat ini. Belum tentu aku menang. Kalau aku mati, mau jadi apa? Dia jadi pemimpin, mati. Di tengah pilihan yang sukar itu, saudara. Alkitab berkata, dia menghadapkan perkaranya kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau lewatin sebuah pilihan yang sukar dalam hidupmu. Kadang yang sukar itu menjanjikan engkau untuk naik di bawah lebih tinggi. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak berani mengambil tantangan dan pilihan itu, saudara. Kita lebih suka dalam kondisi kita, ya sudahlah, mending seperti ini daripada aku ini mesti berubah. Sebab perubahan ini belum tentu menghasilkan kebaikan buat aku. Ya kalau baik, kalau tidak. Kalau aku mati gimana? Tapi hari itu dia hadapkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menolong orang ini. Pilih yang ini. Minta ke Tuhan, saudara. Supaya pilihanmu tepat, saudara. Tidak salah memilih. Amin. Minta ke Tuhan. Supaya engkau tidak salah memilih, saudara. Sebab bila pilihan itu tepat. Engkau bisa dibawa naik, saudara. Oleh Tuhan. Dan jadi orang yang hebat. Yang luar biasa. Yefta berkata, aku pilih ikut sama kamu. Dan hari itu Yefta perang, saudara. Dia perang. Dia berperang. Dan di akhir kisah ini, Tuhan beri kemenangan yang luar biasa buat hidup Yefta. Kemenangan yang luar biasa. Nasib hidup orang ini berubah. Nasib hidup orang ini berubah. Kalau engkau hadapi sebuah pilihan dalam hidupmu, saudara. Beranilah berjalan bersama dengan Tuhan. Berani ikuti Tuhan, jalannya Tuhan, saudara. Sekalipun sepertinya sukar dan tidak enak. Jangan memilih apa yang enak buat kita. Pilih apa yang berguna. Sekali lagi saya katakan, jangan pilih apa yang enak, apa yang baik. Pilih apa yang berguna, saudara. Anak kecil itu kalau dikasih permen, suka, saudara. Dia sangat senang dengan permen. Itu baik buat mereka. Tapi tidak berguna. Itu menyenangkan buat anak-anak. Tapi gak berguna, saudara. Tapi makanan yang sehat itu kadang-kadang tidak enak, saudara. Tapi itu berguna buat kita. Kalau engkau sudah dewasa, engkau bisa menentukan apa yang berguna di dalam kehidupan saudara. Amin. Pilih dalam hidupmu hari ini. Apa yang berguna dalam hidupmu. Satu kali Tuhan ngomong dalam hidup saya 3 tahun yang lalu. Anakku tahun depan waktunya pergi ke bangsa-bangsa. Saya ikut pilihan itu, ya Tuhan. Aku mau, Tuhan. Aku mau ikut itu, Tuhan. Tapi pilihan itu sebuah pilihan yang tidak gampang, saudara. Sebab untuk pergi itu butuh banyak uang, saudara. Tuhan, ini bagaimana? Kadang-kadang pilihan yang dia tetapkan dalam hidup ini tidak gampang. Tuhan, ini bagaimana biayanya? Bagaimana membiayai setiap pergi ini, Tuhan? Uangnya dari mana? Susah, Tuhan. Tapi hari itu untung saya milih Tuhan. Aku milih tetap pergi dengan Engkau, Tuhan. Kadang-kadang tidak tahu mesti buat apa. Tapi aku memutuskan ikut dengan Engkau. Pernah dia ngomong, buat pasar rakyat kemana-mana. Buat seminar dengan hamba Tuhan. Ya Tuhan, aku mau, Tuhan. Pilihannya adalah ada banyak biaya. Setiap bulan ada puluhan juta yang dikeluarkan. Dari mana? Setiap kali dia memberikan pilihan-pilihan, selalu ada tantangan dan kesukarannya, saudara. Beranikah engkau berkata, ya aku mau, Tuhan? Atau kau berkata, aku pilih yang enak aja lah, Tuhan. Yang biasa-biasa. Tapi detik engkau berkata, aku berani pilih yang ini. Di situ dia akan menyertai saudara. Dan menolong hidupmu. Melewati semuanya. Sehingga bisa berhasil. Amin. Jangan takut dengan namanya kesukaran dan tantangan. Kemarin Pak Hengki khotbah di Youth. Dia katakan hardship. Sesuatu yang berat, yang sukar. Pilih dalam hidupmu. Itu mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Pilih saudara. Dan hari itu dia pilih pilihan yang tidak mudah itu, saudara. Dia berperang dan dia menang pada hari itu.
Tapi kemenangan Yefta ini sangat menyedihkan, saudara. Kalau kita baca terus kisah ini, saudara. Sebelum dia menang, dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti aku menang, Tuhan, aku pulang dengan damai kepada bangsaku. Dan tetap hidup dan pulang dengan damai. Dan bawa kemenangan. Apapun yang keluar dari rumahku yang pertama kali, aku berikan persembahan kepadamu. Jadi korban bakaran. Sebelum dia menang, dia ngucap kata itu, saudara. Waktu saya baca nasarnya, janji itu, saya ini sedih. Kenapa toh? Kok mesti dia ngucapin kata itu? Apakah kalau Yefta tidak ngomong nasar itu, dia gak menang? Dia menang, saudara. Sebab kemenangan Yefta bukan karena dia nyogok Tuhan. Oh, aku janji nih Tuhan, jika beri kemenangan. Bukan. Sebab memang Tuhan ingin memberikan kemenangan, keberhasilan buat Yefta. Tapi hari itu kenapa dia mesti ngomong, dia ngucap. Kalau aku pulang dengan damai dan menang, semua yang nomor satu keluar dari rumahku, aku berikan kepadamu Tuhan. Jadi korban bakaran. Apa dia gak mikir toh, saudara? Yang keluar dari rumah itu siapa? Kalau dari kandang, mungkin domba. Tapi kalau keluar dari rumah siapa, saudara? Tentu orang, saudara. Dan dia ngomong, jadi korban bakaran. Dia ngomong dengan jelas. Kenapa mesti ngomong itu, saudara? Saking pengennya, terima aku. Terima aku. Buat aku menang, Tuhan. Supaya bangsaku terima aku. Kalau aku kalah, aku batal jadi pemimpin. Tuhan tolong buat aku menang. Aku janji Tuhan, yang nomor satu keluar, aku persembahkan kepadamu. Dan justru ucapan nasar itu, saudara, yang akhirnya membuat air mata dalam hidup Yefta. Ketika dia pulang dengan kemenangan yang luar biasa itu, dia pulang ke rumahnya. Siapa yang keluar dari rumahnya, saudara? Anak perempuan yang dia cintai, yang keluar pertama. Dan dia berkata, anakku, kau celakakan aku. Kenapa? Dia sudah janji, kalau sampai nomor satu keluar, aku persembahkan kepadamu Tuhan. Jadi korban bakaran. Dan hari itu bukan hari kemenangan yang menyenangkan lagi buat Yefta. Hari yang menghancurkan hatinya. Sebab kemenangannya itu membuat hancur keluarganya. Kenapa, saudara? Dia mengucap nasar yang salah. Seharusnya tidak perlu. Tuhan punya banyak rencana yang bagus dalam hidup ini. Dan jangan dicampur dengan tangan kita, saudara. Yefta coba hari itu membantu dengan tangannya. Aku janji Tuhan, aku janji. Saudara katakan, aku gak perlu dengan itu. Tapi dia coba membantu Tuhan. Dia coba menolong Tuhan. Dia coba dengan apa yang dia beri membuat Tuhan tergerak dalam hidupnya. Tidak perlu seharusnya. Ikut campurnya Yefta justru merusak apa yang baik. Dan hari itu terjadilah apa yang menyedihkan dalam hidup Yefta. Karena dia ikut campur. Kenapa dia ngomong nasar itu, saudara? Hatinya belum beres dan selesai hari itu. Ada penolakan, kepahitan yang belum terselesaikan dalam hidupnya. Dan itulah yang mencemari apa yang Tuhan beri yang hebat, yang luar biasa. Tercemar dengan apa yang dari dirinya yang belum beres. Ternyata hati yang tidak beres itu, saudara, seringkali mencemari apa yang baik yang Tuhan beri. Seandainya tidak ada hati yang cemar, hati yang tertolak dan pahit dari itu, begitu menyenangkan kisah ini, sebab endingnya begitu bagus. Dia pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Tapi hari itu ending yang bagus itu, saudara, berubah jadi ending yang tidak bagus lagi. Sebab anaknya harus mati, saudara. Tuhan tidak mau merancang dalam hidup kita sebuah ending, sebuah akhir yang menyedihkan, yang menghancurkan. Dia mau dalam hidup setiap kita, akhir hidup kita ini punya ending yang bagus. Akhir yang bagus, saudara. Jangan campuri rencananya dengan kekuatanmu sendiri, dengan kemauanmu dan caramu sendiri. Itu merusak. Beresin di sini, saudara. Hatimu beres, saudara. Maka apa yang dari Tuhan itu bisa sempurna, saudara. Tertolak itu loh, saudara,
yang merusak Yefta. Dia belum selesai di dalamnya, saudara. Hari ini kita beresin yang di dalam kita. Orang yang tertolak, yang pahit, yang marah, tidak pernah sadar dengan kondisinya. Tapi reaksimu itu akan kelihatan, saudara. Engkau tidak menyadari, tapi reaksi yang muncul itu akan kelihatan. Dan hari ini selesaikan dan menang dengan perasaan itu, saudara. Supaya semua yang Tuhan ini berikan dalam hidupmu tidak rusak dan tidak hancur. Ada banyak orang di dunia ini yang berhasil melewati rasa tertolak itu dan dia menang, saudara. Klub River Plate satu kali menolak seorang anak umur 13 tahun yang ikut klub bola. Anak ini ikut dalam klub itu dan dia main. Tapi anak ini punya satu penyakit, yaitu kelainan hormon. Sehingga hormon pertumbuhannya itu tidak bisa maksimal. Dan menyebabkan dia ini jadi orang yang pendek, saudara. Nggak bisa tinggi. Padahal pemain bola itu perlu yang tinggi. Supaya larinya lebih cepat, lebih hebat kalau makin tinggi. Kalau makin pendek itu makin susah larinya. Tapi buat Tuhan nggak masalah, saudara. Ya kan? Saudara tinggi atau pendek nggak masalah. Kalau Tuhan pakai hidupmu, engkau punya roh penerobos, kau bisa membuka semua yang orang katakan tidak mungkin. Dan orang itu luar biasa. Dia ditolak di klubnya, dia dikeluarkan. Dia keluar. Untuk ada klub lain yang terima dia. Dan dia masuk klub itu, dia latihan terus. Penolakan yang ngomong kamu tidak akan jadi pemain bola yang bagus. Karena kamu kurang tinggi. Tidak menghentikan hidup pemain itu. Dia terus latihan. Dan akhirnya lahirlah pemain bola bernama Lionel Messi. Pemain dari Barcelona, Barca. Pemain itu sekian belas tahun yang lalu pernah disingkirkan dan ditolak oleh pelatihnya. Terlalu kecil untuk main bola. Tapi orang itu tidak berhenti. Ketika sekitarnya membatasi dan berkata, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Ini perkataan yang sangat menakutkan buat banyak orang. Kamu tidak bisa dan kamu tidak mungkin. Seringkali menghentikan hidupmu. Tapi kalau engkau itu punya rohnya Yefta, he opens. Engkau yang buka semua itu. Orang berkata tidak mungkin. Engkau berkata mungkin. Orang berkata tidak bisa. Engkau berkata bisa yang ini. Dan hari ini dunia punya pemain bola yang bagus. Messi. Menangan, saudara. Dia lewati sebuah kotak yang menahan dia. Tidak mungkin. Satu pegawai surat kabar dipecat dari surat kabar. Dan dia masih keluar. Bosnya berkata, kamu ini imajinasimu parah. Nggak punya imajinasi yang bagus. Kamu ini ide-idemu nggak orisinil. Suka nyontek, kurang bagus. Dan dia dikeluarkan dari perusahaan surat kabar itu. Dan orang itu kerja sendiri akhirnya. Orang itu bernama Walt Disney. Dia yang hari ini menciptakan begitu banyak cerita yang luar biasa. Yang setiap orang suka dengan cerita-cerita dari Walt Disney. Dia punya Disneyland. Itulah orang yang pernah dikeluarkan dari perusahaan surat kabar tempat dia kerja. Tapi penolakan itu tidak membuat dia berhenti hidupnya. Justru membuat dia terpacu. Bagaimana caranya? Yang gak punya ide-ide ini, yang gak punya imajinasi ini, bisa punya. Dan dia berimajinasi sebuah taman hiburan yang luar biasa, yang mendunia. Dia miliki, saudara. Dari orang yang tidak punya imajinasi yang bagus. Kalau dia berhasil nerobos, dia buka itu. Dia alami terobosan yang hebat dalam hidupnya. Dan orang yang terakhir, gurunya pernah ngomong sama dia, kamu ini gak bakal jadi komposer yang bagus. Kamu bukan seorang komposer, pencipta musik, pengatur musik yang bagus. Kurang bagus seleramu. Dan lahirlah Beethoven. Dari hasil dienyek, dihina gurunya. Gak bagus. Gurunya tidak terkenal. Justru yang dihina, yang ditolak, Beethoven terkenal dengan luar biasa. Dunia membuktikan siapa yang bertahan, yang kuat, dia akan tetap ada, saudara. Tapi kalau engkau tertolak dan engkau mundur, hilang, ditelan semuanya. Tapi kalau engkau itu kuat di dalammu, saudara, menghadapi semua penolakan yang dunia berikan, tapi kau kuat, terus engkau naik, saudara.
dan kau tidak akan hilang. Amin. Tuhan hari ini memberi contoh yang bagus dalam hidup kita. Dia beri Yefta. He opens. Tapi ingat saudara, kalau dia kerja, jangan ikut-ikut dengan caramu dan maumu. Sebab endingnya akan hancur. Tuhan beri kekuatan. Tetap dalam jalurmu, dalam jalanmu. Dan biar apa yang kau buat sempurna dalam hidupku. Tidak merusak Tuhan. Dan jadi baik. Tuhan mau buat dalam hidup kita pada malam hari ini. Sebab hari ini giliran saudara yang mengalami dalam hidupmu. Dia membuka semua yang tutup. Dia membuka semua yang tidak mungkin. Dia mau kerjakan dalam hidup saudara. Hari ini saya undang kita berdiri sama-sama saudara. Kita mau doa hari ini. Minta pada Tuhan, Tuhan. Hari ini buat dalam hidupku Tuhan. Yang mengubah hidupku. Kita berdiri sama-sama. Kita mau doa. Biar kita minta Tuhan hari ini memberikan perubahan. Terobosan dalam hidup kita. Jadi kita bisa membuka semua yang nutup dalam hidup kita. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Hamba bawa semua hidup jemaat dalam tangan-Mu hari ini. Kau tahu begitu banyak hal yang coba membelenggu menutupi hidup kami Tuhan. Yang coba membatasi hidup kami. Dan menghentikan langkah kami. Tapi hari ini kami mau menerobos, membuka semua pintu. Yang nutup dalam hidup kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Buka dalam nama Yesus. Buka semua yang nutup selama ini Tuhan. Semua yang membatasi hidup kami buka di dalam nama Yesus. Semua yang membatasi hidup kami buka di dalam nama Yesus. Buka dalam nama Yesus. Terobos di depan kami Tuhan. Dan biar kami Tuhan bisa membuka semuanya itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan anugerah-Mu di dalam nama Yesus.